Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 7 Agustus 2024 ya, hari Rabu. Kita update dulu penerusan daripada video kemarin, dimulai dari indeks dolar ya. Untuk pergerakan indeks dolar itu masih mampu bertahan di atas 103.00 sebagai physical price level, tetapi masih berada di bawah support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten yang berada di 103.40. Cuman kalau misalkan malam ini mampu terlewati untuk level area tersebut ya, ada potensi mungkin untuk indeks dolar ini sedikit koreksi lebih tinggi. Fokusnya adalah zona tengah sebagai pivot 103.96 sampai dengan batas atas itu 104.17. Tetapi kalau misalkan level area 103.40 ini mampu menahan pergerakan ketika ke atas, ada potensi untuk indeks dolar ini balik ke bawah kembali. Ada dua level yang mesti diantisipasi atau dipantau sampai dengan besok malam ya, tanggal 8 Agustus. 103.00 sebagai physical price level, paling bawah adalah 102.56. Jadi ada potensi yang pertama adalah sideways di kisaran 103.00 sampai dengan 103.40, atau kalau misalkan sedikit kedorong ke bawah, zona pantau tetap berada di 102.56 terlebih dahulu sampai dengan besok. Tetapi kalau misalkan untuk indeks dolar ini mampu melewati di atas 103.400 ya, kemungkinan sih kalau malam ini sedikit berat, cuman kalau besok ada potensi menuju 103.75 sampai dengan 103.96 ya. Untuk saat ini masih ada potensi pelan-pelan ngerambat ke atas, tetapi tetap diwaspadai zona bawah sebagai level area support. Physical price levelnya 103.00 dan 102.56 ini sebagai support kedua weekly. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold itu kemarin yang ada entry di kisaran level area 2410-an ya, kurang lebih. Untuk gold ini cuman mampu mencapai level area TP1-nya. Kemarin itu TP1 ada dua, pilih sendiri antara 2387 atau 2380 ya. Dan harga ini ketika dari atas pas di level area support pertama daily diambil dari hari Senin yang berada di kisaran level area 2380-an, dan harga ini mampu reject dan balik ke atas kembali. Jadi dikarenakan untuk TP1 sudah kena ya, seperti biasa skenarionya majukan stop loss, keluar sebagian posisi. Seperti biasa harusnya sih waktu di bawah 2387 harusnya sudah keluar sebagian posisi, stop loss harus sudah dimajukan. Kemudian kalau misalkan 2400 sebagai psiko price levelnya ini nanti mampu bertahan sampai dengan jam 9 malam ya, penutupan dari segi timber 54, ada potensi untuk gold ini lanjut ke atas, retest. Yang pertama adalah level area 2410 kembali, yang kedua adalah 2423 sebagai zona tengah atau sebagai pivotnya. Kalau misalkan ini mampu kedorong ke atas dan ke reject sekali lagi di zona tengah atau sebagai pivotnya, ini mungkin ideal kalau mau re-entry sell kembali ya. Tentunya yang ada entry pertama di sini harusnya sudah keluar, karena SL plusnya ini kemungkinan kalau kedorong ke atas pasti kena. Jadi untuk gold saya lebih memilih netral dulu dikarenakan TP1-nya sudah kena, dan itu kalau misalkan saya ukur ruang geraknya itu menuju TP1 kemarin itu antara 220 sampai dengan 300-an pip dapat kemarin itu, tetapi masih belum mampu mencapai level area TP2 maksimal, ruang gerak sekitar 400-an pip, dan harga ini ke reject ke atas. Untuk zona pantaunya 2423 2410 itu bagian atas, kemudian yang saat ini yang masih diuji adalah 2399 sampai dengan 2401. Jadi nanti kita lihatin dulu sampai dengan kurang lebihnya sekitar jam 9 malam penutupan candle H4-nya, dia mampu bergerak ke atas atau tidak. Kalau misalkan mampu bergerak ke atas, ini mungkin ideal kalau misalkan re-entry sell. Selama harga tidak mampu bergerak balik di atas 2423, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, mungkin re-entry sell akan ada lagi. Tetapi kalau di harga sekarang, tentunya ini sedikit rawan, ada potensi gold ini lanjut ke atas dulu sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah kembali ya. Jadi kuncinya untuk malam ini sampai dengan besok pantau di kisaran level area 2423 sebagai zona tengah atau sebagai pivot. Planning tetap cari ancang-ancang setup sell, tetapi untuk saat ini masih belum ideal kalau mau masuk sekarang ya, karena di sini masih ada reaksi ketika menyentuh level area 2401 ya. Jadi ya yang mesti saya pastikan, kalau misalkan ini nanti naik
Zona pantau pertama adalah 2411, kemungkinan sih akan dijebol ya kalau misalkan kuat ke atas, dikarenakan di kirinya ini sudah 2 kali retest ya. Yang saya khawatirkan nanti ketika menyentuh level area antara 2410 sampai dengan 2411 ini kemungkinan sedikit kedorong ke atas menuju 2423. Ini yang saya khawatirkan. Baru kalau misalkan valid harga tidak mampu bergerak di atas level area tersebut, cari konfirmasi pembalikan arah, mungkin planning sell itu akan aktif, tetapi dari segi targetnya masih tetap TP1 itu antara 2387 sampai dengan 2380, TP2 maksimal itu berada di kisaran antara 2364 ya, antara 2369 atau 2364 sebenarnya di kisaran level area tersebut untuk targetnya. Cuman untuk saat ini saya lebih memilih standby dulu ya, dikarenakan 300 pip sudah dapat kemarin TP1 dan stop loss sudah dimajukan. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD ini nggak ada planning lanjutan ya, untuk yang kemarin ini sudah TP. Planning swing buy juga tercancel dikarenakan untuk harga ini mampu menembus zona yang saya blok orange ya, dan sama sekali tidak ada konfirmasi yang valid secara otomatis. Planning buy ini tercancel. Cuman kalau mau ancang-ancang atau re-entry sell sekarang itu perhatikan aja di level area untuk saat ini. Support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 1.2737, dan harga ini ada reaksi ketika menyentuh level area tersebut. Kalau misalkan dijadikan planning sell untuk saat ini, pertanyaannya adalah berani atau tidak merisikokan kurang lebih sekitar 30 pip sebagai stop lossnya, antara 30 sampai dengan 35 pip sebagai stop loss. Tetapi dari segi targetnya, mungkin history low terdekat ini sebagai target yang pertama, ruang gerak sekitar 45 pip. Kemudian target maksimal untuk TP2-nya adalah berada di support kedua weekly, ruang gerak sekitar 70-an pip kurang lebih ya kalau mau entry sekarang. Tetapi pertanyaannya adalah berani atau tidak merisikokan 30 sampai dengan 35 pip sedikit di atas level area resisten yang berada di 1.2737. Euro USD, pergerakan untuk Euro USD planningnya masih tetap tidak ada perubahan. Masih ada running sell, SL plus-nya juga aman. Cuman untuk rekan-rekan yang mau masuk sekarang, saya tidak merekomendasikan dikarenakan harga ini masuk ke level area zona yang saya blok hijau ya, dan tertahan di level area resisten pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support 1.0901 ya, kecuali harga mampu bergerak di bawah level area tersebut. Kalau misalkan mau day trade ini mungkin oke, tetapi kalau masih belum mau bergerak di bawah level area tersebut ini sedikit rawan kalau misalkan dijadikan planning untuk sell ya. Meskipun masih ada ruang gerak menuju zona tengah atau sebagai pivotnya ruang gerak sekitar 50 pip, tetapi karena belum ada konfirmasi, hati-hati, ini masih rawan. Kalau misalkan terjadi break di bawah 1.0901, mungkin planning sell ini akan aktif, tetapi dari segi targetnya 50 pip sebagai TP-nya, untuk stop loss-nya sedikit di atasnya history high terdekat ya, atau zona supply terdekat saat ini ruang gerak sekitar 38 sampai dengan 40 pip lah. Jadi risk rewardnya masih ada 1:1. Kesimpulannya tinggal menunggu aja konfirmasinya mampu atau tidak bergerak di bawah 1.0901. Kalau misalkan tidak mampu, secara otomatis planning sell ini akan tercancel. Audi USD, pergerakan untuk Audi USD yang ada entry kemarin di sini ya, secara otomatis ini out semua. Jadi kena stop loss kurang lebih sekitar 35 sampai dengan 40 pip kena untuk stop lossnya. Tetapi nggak masalah, harga ini bergerak di atas resisten pertama weekly. Masih ada potensi mungkin kedorong ke atas yang menuju level area resisten kedua weekly, atau sebagai psiko price levelnya ada di 0.6600. Di kiri juga ada zona supply, tetapi saya tidak tertarik untuk ancang-ancang setup buy ya untuk saat ini. Saya lebih memilih, dikarenakan yang kemarin baru selesai, saya lebih memilih untuk saat ini pantau ke market dulu sejauh mana kalau misalkan harga ini terkoreksi ke atas, baru nanti tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah baru masuk ke market, tentunya sih lebih oke. Jadi Audi USD untuk saat ini saya lebih memilih netral. Untuk rekan-rekan yang mau pantau, perhatikan aja 0.6600 sebagai psiko price level yang bertumbuh dengan resisten kedua weekly. Saat ini harga mampu bergerak di atas resisten pertama weekly, saat ini berubah fungsi sebagai level area support 0.6553. Kalau misalkan mampu menahan pergerakan untuk malam ini, ada potensi ini mungkin kedorong ke atas sebelum drop ke bawah kembali. Jadi untuk saat ini ada dua level area, 0.6553 sebagai support zona pantaunya, yang kedua adalah 0.6535 kurang lebih di kisaran zona tengah atau sebagai pivotnya, ini sebagai zona pantaunya untuk saat ini. Baik planning sell ataupun buy ini masih belum ada kembali ya, lebih memilih wait and see dulu, pantau dulu di kisaran dua level tersebut.
USD CAD, pergerakan USD CAD ini juga out, kena stop loss ruang gerak sekitar 35 pip. Untuk planning yang kedua sebagai skenario alternatif di sini juga tercancel dikarenakan sama sekali tidak ada konfirmasi ketika menyentuh level area zona yang di blok orange ini ya. Untuk yang kedua kalinya justru malah bablas ke bawah. Jadi secara otomatis planning alternatif pun juga tercancel. Kemudian untuk saat ini harga ini mampu bergerak di bawah level area support kedua weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten terdekat. Kalau misalkan mampu menahan pergerakan ketika kedorong ke atas, zona pantau atau batas maksimal sebagai overnya itu berada di kisaran 1.3702 sampai dengan 1.3676 ya, kurang lebih di sini sebelum harga ini USD CAD lanjut ke atas kembali. Jadi saya lebih memilih netral dulu. Kalaupun mau kedorong ke bawah, mungkin planning buy itu akan ada lagi dengan catatan adalah harga ini tidak mampu bergerak di bawah 1.3676, baru nanti cari konfirmasi pembalikan arah, bergerak di atas support ketiganya weekly, mungkin skenario buy ini akan aktif kembali, tetapi dari segi jarak stop loss sekitar 40 pip. Untuk targetnya 50 pip CP1, TP2 ruang gerak sekitar 100 pip ini mungkin oke ya. Jadi untuk saat ini saya lebih memilih netral dulu, dan saya juga tidak tertarik untuk ancang-ancang cari setup sell meskipun ada potensi harga kedorong ke bawah. Jadi saya lebih memilih wait and see dulu, pantau dulu aja, dikarenakan ada beberapa posisi yang masih running untuk saat ini ya. Jadi kalau kita lihatin, saya perbesar dari segi time frame 4 di level area support 3 dan 4 itu juga bertumpuk dengan zona demand ya. Ini mungkin yang ideal kalau misalkan cari ancang-ancang setup swing tentunya ya. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini kena TP ya. Untuk saat ini pas di kisaran level area 0.8618, harga ini ke-reject ke bawah secara otomatis. Untuk planning buy kemarin di atas Physical Price levelnya 0.8500 ini ke-trigger dan sudah kena TP ruang gerak sekitar 110 pip ya. Jadi untuk saat ini tidak ada planning lanjutan dikarenakan baru aja kena target TP-nya. Biarin harga ini membentuk pola lebih lanjut atau bereaksi kembali ya. Kalau misalkan kedorong ke bawah, masih tetap zona pantaunya adalah yang pertama 0.8550 itu yang pertama, yang kedua sebagai Physical Price levelnya 0.8500 ya, ruang gerak sekitar 50-an pip lah. Untuk saat ini tidak ada entry posisi lanjutan, tetapi kalau misalkan mampu dengan cepat kedorong ke bawah mendekati level area 0.8500 sebagai Physical Price levelnya, kalau misalkan tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Kalau mau re-entry buy kembali, ini mungkin oke setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah. Tetapi kalau harga ini turun ke bawah dan tidak ada konfirmasi di level area tersebut, hati-hati. Yang saya khawatirkan ini nanti jebol ke bawah di bawah 0.8464 ya. Jadi sedikit hati-hati. Kesimpulannya untuk USD Swiss, TP 110 pip dan tidak ada planning lanjutan, masih wait and see terlebih dahulu. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen ini sesuai dengan planning ya. Targetnya saya bulatin aja. Untuk TP-nya itu 340 pip kena. Jadi pas di kisaran level area 147.88, harga pas menyentuh level area tersebut dan ke reject ke bawah. Secara otomatis planning buy ini kena targetnya kurang lebih sekitar 340 pip. Tidak ada planning lanjutan, mending wait and see dulu ya, dikarenakan planning untuk kemarin sampai dengan malam ini ada 340 ditambah kurang lebih ya 110 lah, kurang lebih ya sekitar 600-an pip dapat lah untuk 2 hari ini, bisa untuk menutup Audi USD dan USD CAD, dan itu tentunya masih lebih, belum lagi yang kena TP di gold ya. Secara otomatis dikarenakan ada beberapa posisi yang sudah out, baik kena SL ataupun kena TP, saya lebih memilih untuk USD Yen saat ini, saya lebih memilih netral dulu. Saya tidak mau ancang-ancang cari setup sell, saya lebih ke istirahat dulu, menunggu planning lebih lanjut atau pola yang terbentuk lebih lanjut ya. Kalau misalkan untuk malam ini dari segi time frame minimal H4 ada body candle yang tutup di atas 147.88, hati-hati. Ada potensi mungkin langsung koreksi ke bawah dari segi time frame kecil dan mengambil zona tengah atau sebagai pivot ya ke atas yang berada di 150.800 sebelum harga ini drop lebih lanjut ya. Jadi saya lebih prefer, kalaupun mau ancang-ancang cari setup swing sell-nya, itu saya sebenarnya ngincerin 149.71 sampai dengan 150.800, mungkin saya akan ngincar di situ untuk swing sell-nya ya.
Jadi hati-hati, untuk malam ini, saran saya adalah jangan overload, jangan overtrade ya. Ada beberapa posisi memang kena stop loss, tetapi kalau digabungkan dengan targetnya, apalagi dan yen 340 pip, tentunya 2 pair yang kena SL ini tidak ada apa-apanya, masih dapat lah, dan dapatnya itu juga 1/2 lebih. Secara otomatis saran dari saya, jangan overload, jangan overtrade. Kalau tidak sesuai dengan planning, mending minggir dulu, jangan paksa masuk ke market. Oke, mungkin video ini sekian dulu. Jadikan sebagai referensi, jangan dijadikan patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Hati-hati, untuk gold planningnya masih ada potensi kedorong ke bawah lebih dalam. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.